Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih di sini yang tidak tahu dengan PT Wings Surya? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah PT Wings Surya didirikan. PT Wings Surya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang konsumsi yang di Indonesia, terletak di Surabaya. Nama awalnya berawal dari FA Wings yang didirikan pada tahun 1948. Setelah itu, FA Wings berubah nama menjadi Solar Wings pada tahun 1991. PT Wings Surya ini memproduksi barang-barang yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, seperti sabun mandi, deterjen, pembersih lantai, pelembut kain, hingga sampai pembalut. PT Wings Surya ini didirikan oleh Ferdinand Katuari bersama rekannya yang bernama Harjo Sutanto. PT Wings Surya telah memulai popularitas pada tahun 1950. Perusahaan yang awalnya sebagai bisnis rumahan kecil ini yang selama 50 tahun telah berkembang menjadi pemimpin pasar yang mempekerjakan ribuan orang, bahkan telah mempunyai pabrik yang ada di Jakarta dan sampai Surabaya. Dengan perkembangan yang begitu pesat, Wings telah mempunyai pabrik yang kedua yang bernama PT Wings Mas Utama yang ada di Jakarta. Sedangkan pabrik ketiganya yaitu PT Lionindo Jaya yang didirikan juga sama di Jakarta, yaitu merek-merek yang terkenal dan produknya yang berkualitas seperti Konami, Soklin, bahkan GIF. Yang selanjutnya yakni layanan dan produk PT Wings Surya. PT Wings Surya ini bidangnya dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yakni Wings Care. Wings Care ini bagian dari PT Wings Surya yang memproduksi produk seperti perawatan diri, perawatan kain, dan perawatan rumah. Untuk yang kedua yakni Wings Food. Wings Food ini pabrik yang berfokus untuk memproduksi makanan dan minuman. Yang ketiga yakni Lion Wings. Lion Wings ini hasil kerjasama antara Lion Japan dan PT Wings Surya yang menghasilkan produk berupa perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan gigi dan mulut, perawatan kulit, perawatan anak, parfum dan deodoran, dan lotion anti nyamuk. Untuk yang keempat yakni Kalbe Wings. Kalbe Wings ini hasil kerjasama antara Kalbe Japan dan Wings Surya yang menghasilkan produk makanan ringan berupa Potabi, Crispy, dan Japota. Untuk yang kelima yakni Glico Wings. Glico Wings ini hasil kerjasama antara Glico Japan dan Wings Surya yang memproduksi es krim. Mereknya antara lain Haku, Jekon, Force Beat, dan Waku Waku. Yang berikutnya yakni lokasi dan jangkauan geografis PT Wings Surya. Untuk pusatnya sendiri berada di Surabaya, tetapi sudah mempunyai cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalian bisa melihatnya di gambar di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya, PT Lion Wings berada di Jakarta, dan Kalbe Wings berada di Karawang, serta Glico Wings juga ada di Karawang. Selanjutnya yaitu perizinan produk PT Wings. Produk-produk PT Wings ini sudah terdaftar di LPPOM MUI dengan bersertifikat halal dengan nomor 00170100561219. Produk-produk diantaranya yaitu seperti deterjen bubuk boom, kaca pembersih celing, sabun GIF dan Nuvo, dan lain-lain. Info-info relevan yang berkaitan dengan PT Wings yang pertama, Wings Group Indonesia berkomitmen meningkatkan kesehatan masyarakat melalui 3 poin utama, yaitu produk, akses, dan edukasi. PT Wings Indonesia memberikan harga yang terjangkau serta kualitas barang yang bagus untuk melindungi serta menjaga masyarakat Indonesia di era pandemi melalui produk Nuvo Hand Sanitizer, masker Wingscan Protector, dan disinfektan spray WIS 24. PT Wings telah bekerja sama dengan pemerintah ataupun non-pemerintah untuk mendirikan sebuah tempat cuci tangan serta membagikan produk-produk kebersihan.
Selanjutnya, untuk mengakses tempat-tempat yang jauh serta terpencil, PTW juga bekerja sama dengan UNICEF agar akses general hygiene itu dapat tercapai ke seluruh Nusantara. Poin yang terakhir yaitu PT Wings memberikan edukasi melalui platform digital dengan menyampaikan hal relevan mengenai PT Wings sendiri yang dikemas secara khusus melalui hashtag Joget Nuvo Anti Kuman. Hai guys, kenalin nama aku Ira Dinata. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang PT Wings ya. Dan di sini sudah ada 6 narasumber dari Universitas Jember. Saya sudah di Saya Kisah Putra Pratama. Saya Akra Fastina. Saya Mufida Bimatasari. Saya Kristina Matarahilu. Dan saya Yaya Solina. Oke, BTW kalian ini semester berapa sih? Rata-rata semester 1 ya. Kalau semester ini pasti materinya masih muda kan ya? Kayak contohnya mata kuliah pengantar manajemen. Nah, tetapi yang bakal nanya-nanya seputar tentang Bapak itu sudah kalian pelajari dari awal semester sampai UTS ini. Nah, hubungannya dengan PT Wings ini bakal kayak gimana sih? Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang organisasi dan juga organisasi di PT Wings itu seperti apa? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses klasifikasi dan pembagian aktivitas atau susunan struktur organisasi yang selaras dengan tujuan, lingkungan, dan sumbernya, serta bagaimana penentuan tugas dan wewenang dalam mencapai tujuan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, terdapat 7 tugas utama dalam struktur organisasi PT Wings Surya. Yang pertama itu ada engineering dan produksi, yang kedua ada finance dan keuangan, yang ketiga ada sales penjualan dan pemasaran, yang keempat ada logistik, yang kelima ada teknologi informasi, yang keenam ada sumber daya manusia, dan yang ketujuh riset dan pengembangan. Nah, kan untuk organisasi udah dibahas nih. Kalau tentang gambaran struktur organisasi PT Wings ini seperti apa ya? Nah, ada juga struktur organisasi dari PT Wings itu seperti di sini. Di sini terdapat struktur organisasi produksi PT Wings Surya, dan di mana terdapat direktur utama. Direktur utama itu mempunyai peran penting dalam mengarahkan kebijakan untuk menjalankan perusahaan agar perusahaan tidak melenceng dari tujuan utamanya. Nah, yang kedua itu ada asisten direktur. Asisten direktur itu tugasnya membantu direktur utama dalam pengarahan kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada direktur bagian makanan dan direktur bagian makanan. Direktur bagian makanan itu tugasnya membantu direktur utama khususnya pada bidang makanan seperti contohnya kayak instan atau minuman. Sedangkan direktur bagian makanan tugasnya itu membantu direktur utama khususnya pada bagian non makanan seperti sampo, sabun, dan lain-lain. Nah, setelah itu di bawah itu ada manajer produksi dan manajer keuangan. Manajer produksi itu tugasnya mengawasi agar produksi yang mereka lakukan itu mencapai target dan pengeluaran itu seminim mungkin. Nah, di bawah manajer produksi ini terdapat 2 staf, yaitu yang pertama ada staf bagian produksi dan staf bagian pegawai. Nah, staf bagian pegawai ini dia tugasnya ini mengawasi mana pegawai yang bersemangat, yang bagus dalam bekerja, akan diberi 2. Sedangkan pegawai-pegawai yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Sedangkan staf bagian produksi ini dia membantu manajer produksi, tapi dia langsung terjun untuk mengawasi sistem produksinya. Nah, yang selanjutnya manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran tugasnya itu mengawasi agar produk-produk yang sudah diproduksi itu sudah terdistribusikan secara menyeluruh dan terkondisi. Dan manajer pemasaran ini harus cerdas dalam melihat tren atau perkembangan yang selanjutnya itu agar perusahaan tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Di bawah manajer pemasaran terdapat 3 staf, yaitu pertama staf bagian penjualan, yang kedua staf bagian promosi, yang ketiga staf bagian pemasaran. Nah,
staf bagian penjualan ini tugasnya menganalisis bagaimana merancang bagaimana penjualan bisa berjalan secara efisien. Sedangkan yang kedua itu staf bagian promosi itu tugasnya bagaimana cara agar produk itu dikenal oleh banyak kalangan dan tetap eksis gitu. Selanjutnya itu ada staf bagian promosi. Staf bagian promosi ini tugasnya menganalisis kemungkinan produk yang akan diminati masyarakat di masa yang akan datang. Tadi ya. Yang pertanyaan yang kedua itu mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal di PT itu seperti apa? Baik, lingkungan internal dari PT Wings pertama capability terdiri dari direktur utama, asisten direktur, direktur bagian food, direktur bagian food, manajemen produksi, manajemen marketing, staf produksi, staf bagian pegawai, dan staf penjualan. Yang kedua adalah care of competence. PT Wings mampu menciptakan produk disinfektan spray WIS 24 dikala disinfektan masih diberikan pemerintah, sehingga PT Wings ini peluncur pertama. Baik, yang selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Yang pertama ada trade of new entries. PT Wings mampu dikenal luas karena beragam produknya. Dan yang kedua, trade of subtitle product, menciptakan produk soft yang terbuat dari bahan alami. Dan yang ketiga ada bargaining power of customer, seperti harga produk yang murah dan terjangkau. Dan yang keempat ada bargaining power of supplier, lokasi yang mudah dan strategis sehingga proses produksi berjalan lancar dan paskan aman. Adapun pemilihan lokasinya, pabrik PT Wings Surya didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, daerah industri pada daerah Drirojo, khususnya daerah Jongkir, termasuk dalam daerah industri, sehingga terdapat banyak pabrik-pabrik yang terdiri di daerah ini, dan menjadi alasan utama pertimbangan PT Wings Surya memilih lokasi di sini. Dan yang kedua, transportasi. Pabrik PT Wings berada tepat di pinggir jalan raya, sehingga akses transportasi bahan baku dan produk menjadi lebih mudah apabila menggunakan mobilitas seperti truk atau pengangkut besar lainnya. Selain itu, lokasi pabrik yang dekat dengan tol dapat menuntaskan permasalahan ekspedisi dan aksesnya, karena dengan akses yang baik membuat lebih efisien waktu dalam mendistribusikan barang. Dan yang ketiga, sumber daya manusia. Karena berada dalam kawasan industri, sehingga tidak sulit untuk mendapat sumber daya manusia. Karenanya pasti masyarakat sekitar memilih bekerja lebih dekat, dan pasti banyak masyarakat sekitar atau luar daerah yang tidak segan-segan untuk melamar kerja di PT Wings Surya, karena termasuk perusahaan yang sangat besar. Sehingga untuk lingkungan eksternal dari PT Wings Surya ini sudah cukup baik, dan bisa dikatakan sudah sangat baik. Untuk pertanyaan ketiga itu mengenai proses penetapan tujuan dan pengambilan keputusan di PT Wings itu seperti apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penetapan tujuan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, tujuan PT Wings ini adalah menghasilkan produk berkualitas internasional dengan harga yang ekonomis. Produksi pertama dari PT Wings ini sendiri dimulai dengan produksi sabun cuci tangan hijau buatan tangan yang dapat memasuki pasar kompetitif pada tahun 1940-an. Yang kemudian mereka memperkenalkan produk baru, yaitu krim deterjen dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setelah itu produk baru yang dikenalkan yaitu krim deterjen dan produk pembersih lainnya yang saluran distribusinya itu telah tersebar di seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang PT Wings terus memperluas jangkauan produknya untuk memproduksi berbagai macam produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan pribadi. Hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan dari PT Wings ini, yaitu bermaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperkaya kehidupan masyarakat dengan memberikan nilai tambah yang maksimal untuk selalu memuaskan keinginan konsumen. Hal ini juga berhubungan dengan visi dan misi dari perusahaan PT Wings. Visinya yaitu berusaha untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Sesuai dengan pengertiannya, visinya ini adalah menggambarkan tentang akan
akan menjadi apa suatu perusahaan ini di masa depan yang bersifat sederhana, memberikan tantangan praktis dan realistik. Selanjutnya misi perusahaannya yaitu untuk mencapai visi, PT Wings ini menerapkan aturan untuk perbaikan terus-menerus dalam kualitas produk, efisiensi produksi, disiplin waktu, konsistensi dalam kualitas. Untuk memenuhi sasaran produknya, PT Wings juga memperluas jaringan distribusinya selama periode ini, hingga produknya tersedia di hampir seluruh provinsi di tanah air, yang mana situasi ini bertahan hingga hari ini. PT Wings sendiri saat ini memproduksi dan menjual ratusan kebutuhan sehari-hari dan produk perawatan pribadi, dan baru-baru ini memperluas lini produknya untuk memasukkan produk minuman dan mie instan. Nah, sebagai perusahaan bisnis yang dinamis dan terdiversifikasi, PT Wings selalu berdedikasi pada visi asli perusahaan konsumen dengan menyediakan produk perawatan rumah dan produk pribadi yang berkualitas. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan di PT Wings ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ini sendiri yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya itu pertanyaan keempat, yaitu mengenai perencanaan dan implementasi strategi PT Wings itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, Wings ini memperluas jaringan distribusi selama periode ini ke titik di mana produk yang tersedia di hampir setiap kota dan desa di setiap provinsi negara itu. Wings saat ini memproduksi dan menjual ratusan SKU rumah tangga dan produk-produk perawatan pribadi. Dan baru-baru ini memperluas produknya termasuk minuman dan mie instan. Kekuatan grup Wings di bisnis toiletries karena menguasai juga bisnis hulunya. Wings memang sangat visioner dan mempunyai konsep yang jelas dalam menggarap industri. Pola ekspansi grup Wings biasanya dengan terlebih dulu menguasai industri hulu sebelum menggarap hilirnya. Nah, di industri hulu yang menjadi kekuatannya, grup Wings menjadi produsen alkylbenzen. Nah, alkylbenzen ini bahan baku utama deterjen terbesar di Asia Pasifik lewat PT Unggul Indah Cahaya. Dengan kapasitas terpasang lebih dari 200.000 metrik ton per tahun, perusahaan ini memasuk Wings dan sejumlah produsen lokal, serta melempar ke negara ASEAN, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Oke, kalau mengenai tentang etika bisnis dan juga CSR dalam PT Wings ini cukup menarik ya untuk dibicarakan. Jadi PT Wings itu pernah melanggar salah satu etika bisnis, yaitu tentang tidak adilnya antara konsumen dan juga penjual, di mana PT Wings ini tuh pernah melakukan jual beli atau meluncurkan gagal produk kepada konsumen. Jadi kasusnya tuh kayak jual beli barang yang mencatat produk kepada konsumen, dan ini tuh sangat berakibat buruk ya bagi konsumen. Misal kayak kita membeli produk yang sudah cacat, misal sabun colek kan kita produk terbesar ya di Indonesia yang diproduksi oleh PT Wings ini. Apabila kalian menggunakan sabun colek yang sudah expired atau kadaluarsa ini kan pasti nanti berakibat misal terbukti imitasi, terus kita juga lebih besar harganya, jualnya kan warna kita nanti juga rugi itu ya. Jadi barang-barang gagal atau gagal produk ini tuh dijual kepada pengepul agar bisa didaur ulang. Dan apabila konsumen ini tuh menjual atau membeli produk cacat dari PT Wings tersebut, itu konsumen dapat menuntut haknya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maksudnya kebijakan si perusahaan PT Wings itu gimana? Misal ada konsumen yang mengeluhkan atau minta ganti rugi kepada PT Wings tersebut, dan juga bisa meminta penukaran atau pengembalian barang, diganti barang yang baru yang nggak cacat itu maksudnya. Selain dapat meminta penukaran barang kepada PT Wings sendiri, si konsumen yang merasa dirugikan itu juga bisa ya mengeluh ke kepolisian di sana, terus ke BPOM, terus ke majelis kehormatan disiplin profesi. Misalnya apabila kayak dia itu mendapat perlakuan yang
Nah, untuk kecacatan produknya itu nanti bakal berpengaruh ya ke CSR, gimana responnya si PT Wings ini terhadap konsumen yang mengeluh atas barangnya yang cacat atau barangnya yang gagal, tapi tetap diproduksi atau disalurkan kepada konsumen. Ya, selain etika buruk tadi pasti ada ya PT Wings yang melakukan hal positif lainnya. Misalnya nih kayak PT Wings itu melakukan kegiatan pembersihan di sungai atau langsung terjun ke sungai, dan PT Wings itu bekerja sama langsung dengan 5 lembaga untuk langsung terjun ke sungai, dan kegiatan tersebut itu diberi nama Gerakan Adopsi Sungai Berantas yang langsung diinisiasi nih oleh PT Wings dengan mengadakan bersih-bersih sungai di Kali Tengah, Bambe, dan juga Gresik. Jadi kegiatan ini tuh termasuk bentuk tanggung jawab dan juga ikhtiar yang baik dari perusahaan PT Wings ini untuk memahami persoalan yang ada di lokasi kita kayak sampah yang menumpuk di sungai. Terlebih lagi kan PT Wings itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, minuman, dan perawatan di segala bidang, baik di bidang rumah tangga, tubuh, dan juga pakaian. Maka dari itu perusahaan itu juga menggunakan plastik sebagai pengemasan utamanya. Kan semua produknya menggunakan plastik ya, nggak ada yang masak air pakai kertas kan jadi itu termasuk bentuk tanggung jawab yang merupakan etika yang baik atau positif dari perusahaan PT Wings Surya ini. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuktikan langsung kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang akan terus memantau perkembangan mengenai peraturan dan standar keamanan pangan internasional. Dan BPOM ini sudah melakukan uji atau penelitian ya, atau bisa kita sebut sampling, yang membuktikan bahwa produk mie instan ini terbukti aman. Bahkan bukan hanya BPOM saja, MUI sampai dengan sertifikat ISO pun juga mengidentifikasikan bahwa produk mie instan ini juga aman untuk dikonsumsi. Terkait hal ini, Wings Group selaku perusahaan dari mie sedap mengklaim produk mie instannya itu juga mempunyai standar keamanan dan aman untuk dikonsumsi.